Halo Pastor Gilbert, saya mau bertanya, bagaimana sudut pandang Pastor sebagai hamba Tuhan? Cara menghadapi orang yang memiliki penyakit NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Menurut pandangan kedokteran, orang seperti itu sebaiknya dijauhi dan bahkan ditinggalkan. Tapi bagaimana kalau yang memiliki penyakit tersebut adalah pasangan suami atau istri? Mohon bantuan pendapatnya Pastor. Tuhan Yesus memberkati. NPD, Narcissistic Personality Disorder. Jadi orangnya selalu merasa I'm the center of the world. Gue yang paling penting, gue yang paling pintar, gue yang paling segala-galanya. Jadi Yesus tidak pernah perintahkan kita untuk menjauhi siapapun. Ya. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Amen. Bahkan kita dipanggil untuk membawa damai. Nah, yang pertama yang harus kita sadar, jangan berusaha merubah orang ini. Jadi kita punya teman, kita punya pasangan, kita punya saudara yang punya NPD misalnya. Atau narsistik banget gitu, selalu ngerasa dirinya paling hebat, paling cantik, paling luar biasa gitu. Yang pertama, jangan pernah berusaha untuk merubah dia. Karena tidak ada yang bisa merubah siapapun kecuali Tuhan Yesus. Ya. Lalu yang kedua, ini juga penting, jangan pernah get emotional. Jadi jangan pernah kita jadi emosi gitu ngelihat orang ini. Kenapa? Karena sama seperti kita lagi jalan sama orang yang stroke. Kan dia jalannya pelan-pelan kan? Kita nggak nyaman sebetulnya kan? Tapi kenapa kita bisa sabar? Karena kita punya passion. Kasihan ya dia lagi sakit. Nah, itu stroke. Dia memperlambat semuanya. Kalau ini dia memancing emosi memang kan. Dia sok jago, sok tahu, sok pintar gitu. Tapi kita juga harus jujur. Sama seperti orang itu stroke, orang ini sakit. Ya. Yaitu NPD gitu. Jadi yang pertama kita jangan berusaha merubah. Hanya Tuhan Yesus bisa rubah. Amen. Lalu yang kedua, kita harus tahu bahwa he or she has problem. Dia adalah orang yang sakit. Kita perlu belajar ngerti gitu. Jadi kita jangan get emotional gitu. Jadi jangan kitanya kesal sendiri gitu. Lalu yang ketiga, ingat, the biggest power and the strongest power is love. Jadi yang bisa kita buat adalah kita mengasihi. Nah, kita berdoa lewat kasih itu Tuhan pakai untuk bisa merubah. Baru yang keempat, ada waktunya kita bukan menghakimi, kita bukan, orang kok begitu banget, narsistik banget. Loh emang dia sakit kok. Jadi tugas kita adalah mendoakan. Karena doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan Alkitab secara sistematis. Ya. Di Mazmur 139 ayat yang yaitu membenci atau menolak orang yang membenci Tuhan. Jadi membenci orang yang membenci Tuhan atau menolak orang yang menolak Tuhan. Ya. Gitu benar. Di Mazmur 139 ayat 19 sampai 24. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpa-penumpa darah, yang berkata-kata dusta terhadap engkau, dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan. Nah, jelas Pak. Jadi, masakan aku tidak membenci, atau terjemahan aslinya bisa bilang, masakan aku tidak menolak orang-orang yang menolak engkau ya Tuhan. Nah, gitu kan. Jadi, pada dasarnya kita harus hati-hati dengan orang-orang yang membenci Tuhan, yang menolak Tuhan, yang tidak tertarik dengan hal rohani gitu. Kenapa? Karena ketika kita semakin mendekat, kita akan jadi sama gitu. Jadi kita harus berani jaga jarak, tapi sekaligus tetap melayani gitu. Alkitab pakai istilah, jangan duduk makan bersama orang fasik. Bukan berarti kita harus eksklusif dan kita harus menjauh. Tapi kita harus tahu itu adalah target pelayanan. Nah, kita bukan bersatu lagi gitu. Tapi kita justru tahu, oh ini orang perlu kita layani dengan kasih Tuhan. Nah, terus Ron. Dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Nah, jadi pemazmur bilang, kalau aku membenci, aku menolak mereka. Bukan berarti di hatiku ada kepahitan, ada kebencian. Makanya dia jelas bilang, selidiki aku ya Tuhan. Kenali hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Artinya Tuhan juga tahu kenapa aku buat ini. Karena aku punya beban untuk keselamatan mereka. Aku tidak mau jadi sama dengan mereka. Kan gitu, Van. Ya. Lanjut, Van. Lihatlah, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, jangan sampai jalan kita serong, Van. Kita harus ada di jalan yang kekal yang Tuhan sediakan. Haleluya. Nah, dia catat dalam pendahuluan begini, Van. Kalimat membenci, orang yang membenci Tuhan, menolak orang yang menolak Tuhan. Jika tidak kita pahami dengan benar, seperti bernada provokasi, Van. Iya kan? Oh, pokoknya semua orang yang gak percaya Tuhan kita gak pernah percaya. Semua orang yang menolak Tuhan harus kita tolak. Semua orang yang membenci Tuhan harus kita benci. Sepertinya nada provokasi, Van, gitu. Ya. Dan nilai-nilai yang sepertinya tidak alkitabiah. Karena Alkitab bilang kita harus mengasihi. Bahkan orang yang membenci kita sekalipun harus kita kasihi, gitu. Namun perlu kita pahami, maknanya sebetulnya itu bukan kita harus membenci, kita harus punya kepahitan. Makanya kan Daud bilang, ujilah aku. Kenalilah hati dan pikiranku. Artinya pikiran dan hatiku tetap bersih kok di hadapan Tuhan. Aku buat ini justru karena kasihku kepada Tuhan. Dan karena targetku untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kan gitu. Nah, makanya apa sih maksudnya membenci orang yang membenci Tuhan, menolak orang yang menolak Tuhan? Yang pertama, ini khusus buat anak-anak muda. Artinya gini, jangan pacaran dengan orang yang tidak percaya Kristus. Ngerti gak, Pak? Jadi gini, saya tidak akan jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Bagaimana menurut Evan?
Benteng terlalu tinggi, begitu sulit untuk kugapai. Itu lagu terkenal, Dad. Benteng terlalu tinggi, terlalu sulit kugapai. Iya. Jadi kan gini, Van, bahwa Alkitab bilang gelap dan terang gak bisa bersatu. Jadi Alkitab ajarkan kita tidak bisa pacaran dengan orang tidak seiman. Kenapa? Karena pacaran itu masa persiapan untuk pernikahan. Nah sementara pernikahan adalah masa pengambilan keputusan. Kalau dasar imannya saja udah beda kan repot gitu. Jadi karena itu mutlak anak-anak muda meskipun keras, meskipun menyakitkan, tapi biasakan dari masa muda harus pacaran dengan orang yang seiman. Kenapa? Nah itu tadi. Kita jangan sampai jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus kita. Kasihan, Dad, kasihan. Dia pagi-pagi sudah dapat tamparan, Dad. Kasihan. Iya kan? Karena cinta itu datang dari mana? Kita kan harus tahu cinta itu bukan dari mata turun ke hati. Betul. Cinta itu datangnya dari Tuhan. Ya. Nah, kalau kita tidak mencintai Tuhan yang sama, maka apa yang terjadi? Dasar pengambilan keputusan dan lain-lainnya akan berbeda. Betul. Gitu. Jadi akhirnya, misalnya gini aja lah. Ayo kita berdoa. Nah cara berdoanya udah beda. Ayo kita beribadah. Tempat beribadahnya udah berbeda. Jadi akhirnya kan sulit untuk menjadi satu. Jadi jangan macam-macam, jangan cari persoalan, jangan membuat persoalan yang seharusnya nggak jadi persoalan. Betul, Dad. Bahkan kadang yang agama aja susah untuk bersama, Dad. Apalagi yang berbeda, Dad. Nah, yang bersama aja ada banyak masalah. Ada banyak perbedaan. Apalagi yang berbeda kan gitu ya. Jadi kalimat membenci orang yang membenci Tuhan, menolak orang yang menolak Tuhan. Yang pertama itu adalah sebuah peringatan. Jangan pacaran dengan orang yang tidak percaya dengan Kristus. Adik-adik muda harus punya prinsip. Saya tidak akan jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Iya kan? Kalau tidak mencintai Yesus saya, bagaimana bisa menerima saya sebagai anaknya kan gitu. Iya kan? Nah yang kedua, Van, ini juga sebuah peringatan untuk kita menjauhi sahabat yang membawa kita pada kuasa-kuasa kegelapan. Alkitab kan bilang, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Nah ada orang, Van, yang punya kebiasaan pergi ke dukun. Ada orang yang punya kebiasaan percaya ramalan-ramalan nasib. Ada orang yang punya kebiasaan percaya sama sio-sio. Percaya sama apa kata bintang, horoskop gitu ya kan. Nah sementara kita tahu kalau kita bergaul sama, akhirnya dia juga ngajak kita untuk itu. Nah kita harus belajar pisahkan diri. Alkitab bilang jangan menjamah yang najis. Apakah kita harus menjauhkan diri sama sekali? Tidak. Kita tetap harus melayani, kita tetap harus mendoakan, kita tetap harus menyelamatkan jiwanya. Tetapi jangan jadi satu dengannya. Kan gitu, Van. Ya. Nah lalu yang ketiga, Van, ini juga menarik untuk kita pelajari. Kalimat membenci orang yang membenci Tuhan dan juga kemudian menolak orang yang menolak Tuhan. Ini merupakan peringatan supaya kita tidak menyampaikan isi hati kita kepada orang yang belum mengenal Kristus sebagai juru selamat. Jadi kan kita bisa berteman sama semua orang. Tapi kalau bergaul lalu sharing life gitu ya kan, kita ada masalah atau apa-apa, carilah orang yang juga bisa memberi nasihat rohani. Iya kan? Ya. Kalau orang itu tidak bisa memberi nasihat rohani, dia juga benci Tuhan istilahnya. Dia juga nggak tertarik jalan Tuhan. Waktu kita bilang, gue lagi ada masalah, ini ada obat-obatan nih. Ayo kita ke klub aja yuk, ayo kita mabok-mabok aja. Tidak sedikit orang rohani mencobai pornografi, mencobai rokok misalnya, mencobai minum mabuk, mencobai obat-obat terlarang. Seringkali karena teman yang tidak rohani. Bagaimana menurut Evan? Betul, Dad. Setuju, Dad. Karena memang bukan berarti kita nggak boleh cerita ke orang yang tidak seiman. Tetapi kadang-kala tuh ada prinsip-prinsip yang berbeda, Dad. Iya. Yang diajarkan oleh firman Tuhan dan ajaran yang lain. Dad. Ajaran dunia ya. Gitu, Dad. Ya, jadi kalau kita ada masalah, minimal kita bicara sama orang yang punya kredibilitas. Ya. Yang dapat mengarahkan kita, yang dapat menuntun kita. Karena apa? Waktu kita ada masalah kan kita getas, Van. Kita seperti orang gak punya prinsip kan. Masukan apapun gampang untuk kita terima. Nah kalau kita bilang, aduh gue lagi pusing nih. Ketemu orang yang rohani, dia bilang doa. Kalau gak sini gue doain deh gitu. Iya kan? Katanya dia bilang, pusing. Yuk kita sama-sama minum yuk. Yuk kita sama-sama pakai ini, katanya obat ini bisa bikin kita fly gitu. Nah, itu kan yang sering kali orang lagi goyang jatuh. Nah makanya istilah hiperbola atau hiperbolik dari pemazmur bilang, kita harus membenci orang yang membenci Tuhan, kita harus menolak orang yang menolak Tuhan. Nah, tapi itu sebetulnya sebuah peringatan. Yang pertama bahwa kita jangan pacaran dengan orang yang tidak percaya Kristus. Lalu yang kedua, kita harus berani menjauhi sahabat yang bisa membawa kita kepada kuasa-kuasa kegelapan atau hal-hal jahat dalam dunia ini. Lalu yang ketiga, sebaiknya kita tidak menyampaikan isi hati kita kepada orang yang belum mengenal Kristus sebagai juru selamat. Karena kita perlu nasihat yang mengarahkan kita pada hal-hal yang rohani dan membangun. Nah yang keempat, ini juga sebuah peringatan supaya kita tidak terpengaruh dengan sikap orang-orang dunia. Kan orang-orang dunia gitu, kalau dia jengkelin lu pegang, lu tonjok aja, lu tempeleng, ya kan gitu. Tapi kita kan nggak bisa gitu. Karena itu pastikan kita tidak terpengaruh. Kita punya prinsip. Jalan-jalan yang dibenci Tuhan kita benci. Orang-orang yang nggak mau berjalan di jalan Tuhan, kita juga harus belajar punya prinsip. Kita ada di dunia, tapi kita tidak menjadi sama dengan dunia. Nah, begitu kan, Ben? Betul, kita ada di dunia, tapi tidak sama dengan orang dunia. Nah, selanjutnya, Ben, yang perlu kita belajar, membenci di sini bukan berarti membenci orangnya. Ada banyak orang yang bilang, kalau gitu kita bertentangan dong. Kita harus membenci orang yang membenci Tuhan. Apa maksudnya? Berarti kita benci orangnya. Nah, membenci orang yang membenci Tuhan bukan kita benci orangnya, Ben.
Sama misalnya orang LGBT. Kekristenan Alkitab jelas menolak LGBT. Nah yang kita tolak kan bukan orangnya. Orangnya kita kasihi. Perbuatannya kita nasihati. Perbuatannya kita arahkan. Ya kan? Kesalahan-kesalahannya kita bantu untuk dia berubah. Tapi orangnya tetap harus kita kasih. Amin. Setuju nggak, Van? Setuju. Gimana menurut Evan? Ya setuju banget, Dad. Kan firman Tuhan juga mengatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri gitu. Nah, orangnya pasti punya banyak kekurangan. Betul. Walaupun dia nggak LGBT tapi punya banyak kekurangan. Bukan berarti kita sempurna juga. Dad. Kita juga nggak sempurna. Betul. Apa yang kamu ingin orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah itu pada orang lain. Kalau kita ingin kekurangan kita dimengerti, diarahkan, ditolong, kita juga harus buat hal yang sama. Haleluya. Nah, Van, selanjutnya, Van, jadi apa artinya membenci di sini bukan berarti membenci orangnya, namun yang pertama, tidak kompromi dengan nilai-nilai duniawi. Bagaimana menurut Evan? Betul, Dad. Karena memang betul seperti yang ayat firman Tuhan, ya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tetapi harus ada satu batasan tertentu, Dad, di mana kita betul mengasihi tapi jangan sampai kita jadi terpengaruh, Dad. Ya. Karena aku selalu bilang seperti ini, Dad. Kalau aku nggak tahu apa-apa tentang sepak bola, tapi aku bergaul sama orang-orang yang sangat suka sama sepak bola. Lama-lama jadi ngerti. Paling nggak aku jadi ngerti dikit gitu tentang sepak bola gitu. Nah Dan itu kalau kita hidup dengan kebiasaan duniawi, repotnya lama-lama jadi kebal, Van. betul, Dad. Jadi mungkin kita tadinya orangnya sopan. Kita bergaul sama orang yang suka maki orang, oh tolol lu gak ada otak gitu. Nah mulanya kita cuma tolol gak ada otak. Lama-lama setan lu. Lama-lama makian ini akan terus mengalir di mulut kita. Kenapa? Karena setan maunya kita tambah hari tambah parah gitu. Tetapi Tuhan mau kita makin hari makin diperbaharui dalam roh. Haleluya. Jadi yang pertama, Van, harus kita tahu membenci di sini bukan berarti membenci orangnya. Ya. Namun mengajar kepada kita tidak kompromi dengan nilai-nilai duniawinya. Gitu. Yang kedua, membenci di sini bukan berarti membenci orangnya, tapi tegas menolak perbuatan-perbuatan yang merusak, menghancurkan, serta memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bagaimana menurut Evan? Betul, Dad. Karena ujung-ujungnya yang dirusak itu diri kita sendiri, Dad. Karena itu kita harus menolak perbuatannya. Setuju, Dad. Iya kan? Jadi misalnya kita lihat pemabuk. Bukan orangnya yang kita benci. Tapi perbuatannya. Karena perbuatannya ini yang harus kita jauhi. Ya. Karena kalau tidak kita akan jadi sama dengan dia. Nah, kan gitu kan. Makanya Alkitab bilang pisahkan dirimu dari antara yang najis. Ya. Gitu, Van, ya. Nah yang terakhir Van, dia pelajari gitu bahwa ketika Alkitab bilang membenci orang yang membenci Tuhan. Bukan berarti kita benci orangnya. Yang pertama tidak kompromi dengan nilai-nilai duniawi. Yang kedua tegas. Harus punya prinsip. Menolak perbuatan-perbuatan yang merusak, yang menghancurkan. Serta yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jangan sampai karena kita nggak enak sama orangnya. Tanpa kita sadari kita udah jadi sama dengan dunia. Kita makin jauh dari Tuhan. Yang tadinya kita rajin berdoa, sekarang udah gak pernah berdoa lagi. Yang tadinya kita hidup suci, sekarang kita udah tertarik dengan pornografi, kita udah tertarik dengan klub-klub, kita udah ikut cara-cara dunia. Ini yang merusak, kan gitu. Baru yang ketiga, Van, bahwa apa sih artinya kita membenci orang yang membenci Tuhan, gitu. Sekali lagi, jangan benci orangnya, tapi rela berbuat sesuatu dengan tulus, minimal mendoakan terus, agar yang membenci Tuhan dapat menerima pencerahan dalam anugerahnya. Jadi membenci yang dibenci oleh, membenci yang membenci Tuhan, bukan berarti kita benci orangnya. Tetapi kita benci sikap dan prinsipnya ini. Sehingga kita melawan. Tapi cara melawannya bukan dengan kekerasan. Lu dikutuk Tuhan lu dengan perbuatan begitu. Tapi justru dengan kasih. Dengan mendoakan. Sehingga orang yang tadinya membenci Tuhan, menolak Tuhan. Dia boleh menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bagaimana menurut Evan? Betul, Dad. Karena seringkali bagaimana kita merubah orang itu caranya salah, Dad. Kadang kita menakut-nakuti, Dad. Hati-hati loh. Nanti kamu kalau kayak gini hidup kamu sial. Nanti kamu Tuhan marah sama kamu, hati-hati kamu. Nanti kamu hidupnya gak akan panjang lagi. Nah itu orang malah jadi makin takut, Dad. Orang malah gak mau berubah. Dan akhirnya melihat Tuhan sebagai sosok yang nakutin banget. Iya, Kita main jebak orang, main ini. Tetapi justru yang kita tawarkan adalah kasih. Amin. Jadi pemazmur ini banyak berbicara tentang gaya bahasa tertentu. Gaya bahasa yang salah satunya adalah hiperbolik. Sehingga pakai istilah membenci. Tapi sekali lagi bukan orangnya. Tapi kita melawan tindakan-tindakan kelirunya. Tapi kita melawannya bukan dengan agresif gitu. Tapi kita melawannya dengan kasih Tuhan. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Kita ada di sini untuk berdoa buat saudara. Yang pertama, kita mau berdoa buat setiap saudara yang mungkin berkata, di sekitar saya ada orang-orang yang suka nyebelin. Saya kadang-kala emosi. Saya kadang-kala sakit hati. Saya kadang-kala memilih untuk menjauh dari mereka-mereka itu. Buat saya mereka-mereka itu sampah-sampah busuk yang tidak berguna. Saudaraku, bukankah kita terpanggil untuk jadi berkat? Betul kita gak bisa duduk makan, artinya kita gak bisa sharing persoalan, pergumulan saudara kepada orang-orang yang tidak takut Tuhan. Kita gak bisa pacaran dengan orang yang tidak seiman. Tetapi kita tetap harus menyatakan kasih Tuhan. Kita tetap harus punya passion. Kita tetap harus punya kerinduan agar mereka mengalami jamahan lawatan kasih Tuhan. Walaupun mungkin di sekitar saudara teman-teman LGBT. Di sekitar saudara bahkan ada orang-orang jual diri, pelacur sekalipun. Di sekitar saudara ada pembunuh-pembunuh bayaran. Di sekitar saudara ada pemabuk, pengedar narkoba, pejudi. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Betul kita harus ada jaga jarak. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus jadi berkat. Memenangkan jiwanya. Sehingga mereka boleh mengalami kasih dan lawatan Tuhan. Jika itu doamu,
Mungkin orang itu keluargamu sendiri, mungkin orang itu ada di lingkaran dekatmu, mungkin dia ada di sekitar rumahmu, tetanggamu, atau sekitar ada di komunitasmu. Lalu saudara berkata, Tuhan, saya nggak mau jadi sama. Saya mau tetap punya prinsip, tapi saya mau lewat hidup saya, dia diselamatkan Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa. Bapa dalam nama Yesus. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada. Tuhan, kami belajar. Seperti kata Daud, membenci orang yang membenci Tuhan. Tapi bukan berarti kami ada dalam kebencian, kami ada dalam kepahitan. Tapi kami mau punya hati, sehingga mereka diselamatkan Tuhan. Kami membenci perbuatannya, tapi kami menerima orangnya, kami mengasihi orangnya. Kami rindu orangnya mengalami keselamatan Tuhan. Lihat mereka yang taruh tangan kanan di dada. Yang berdoa buat suami, istri, atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang melakukan tindakan-tindakan yang keliru dan salah di hadapan Tuhan. Bapa, biarlah lewat mereka ada kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang kedua saya mau berdoa. Supaya di hati kita ini selalu bersih. Bahkan ketika kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan, hal yang mengecewakan. Kita tetap pandang Tuhan. Kita tetap tidak terpengaruh. Atau mungkin ada seorang yang berkata, saya tadinya gak pernah merokok, saya tadinya gak pernah berzina, saya tadinya gak pernah ada dalam pornografi, saya tadinya gak pernah mencoba drugs, tapi karena pengaruh teman. Saya kadang-kala hanya kurang kuat di dalam prinsip saya. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan, saya harus lebih teguh dalam prinsip saya. Saya harus lebih mengandalkan Tuhan dan tidak ada yang bisa lagi pisahkan saya dari kasih Kristus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa. Bapa, ada sahabat-sahabat hamba, ada saudara-saudara hamba, ada rekan-rekan dalam Tuhan hamba. Yang karena tawaran, karena tekanan, karena bujukan, karena situasi, lingkungan, akhirnya jatuh dan terpengaruh. Bapak berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan. Bangkitkan sekarang. Karena kami sadar, kami dipilih oleh Tuhan. Ada Tuhan yang menguatkan kami. Kami harus tetap jadi berkat. Kami tetap harus jadi alat dalam tangan Tuhan. Kami tetap harus memuliakan Kristus. Dan karena itu Kristus pegang tangan kami. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada, di dunia yang keras ini. Kami tetap harus jadi berkat. Meteraikan kami. Supaya kami bisa tidak terpengaruh dengan dunia ini. Tapi tetap berjalan dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bapak bahkan yang berbeban berat. Yang dalam pergumulan, yang dalam tantangan, yang dalam tekanan, yang dalam kekecewaan. Bahkan mereka yang harus mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Yang bergumul untuk masalah rumah tangganya, masalah keuangannya, masalah pekerjaannya, masalah pasangan teman hidupnya. Mereka yang hari-hari ini sedang panik dan bingung. Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Bahkan setiap mereka menuliskan masalahnya di live chat atau di kolom komen. Tuhan dengar doa mereka. Sehingga Tuhan bukan hanya baca tulisan mereka, tapi Tuhan lihat hati mereka, pergumulan mereka. Tuhan beri jalan keluar dan hikmat. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih.